Apa yang kamu ketahui tentang istilah berat badan yang ideal? Apakah hal itu menentukan jati diri kamu dan sosial kamu? Atau apakah hal itu membuatmu menjadi orang yang lebih baik jika diberkati dengan tubuh yang sempurna? Jika jawaban untuk semua pertanyaan tersebut adalah tidak, maka sudah waktunya bagi kamu untuk berhenti mengkhawatirkan masalah berat badan dan pandangan masyarakat. Jauh lebih baik untuk fokus pada menjaga kebugaran tubuh. Sama dengan aktor yang akan kita bahas berikut ini, dahulunya memiliki wajah yang sensual, konon banyak menyebutkan dia adalah pria tertampan di generasinya, namun seketika menjadi korban bulian karena penampilan yang mengejutkan. Itu bermula pada tahun 2010 setelah film Dul Hamil Gaya, ketika kita terakhir kali melihat aktor Fardeen Khan di layar lebar dan seketika menghilang tanpa sebab yang tak banyak disadari. Barulah 5 tahun ke depan pada tahun 2016, ketika sebuah foto beredar tentang apa yang orang anggap sebagai dirinya dahulu, kini menjadi seorang Fardeen Khan yang kebesaran dan membuat heboh internet dalam sekejap. Foto tersebut memperlihatkan Fardeen Khan berpakaian dengan kemeja putih, tertawa lebar, rambut gondrong, dan berat badan yang membuat orang tak bisa berkata apa-apa. Dengan cepat orang-orang mulai membandingkannya dengan foto dari Adnan Sami yang mengalami hal sama, namun sebagai aktor yang pernah sangat populer di tengah-tengah aktor mapan, bulian kemudian menjadi lebih parah dilayangkan kepadanya. Fardeen Khan yang saat ini menikmati kehidupan keluarga sepenuhnya bersama istri dan 2 anaknya terlihat kembali pada tanggal 16 April 2019 di acara launching buku sepupu wanitanya Farah Khan Ali bersama dengan istrinya Natasha Madfani, juga 2 orang sepupunya yaitu aktor Said Khan serta Susan Khan, istri dari Hrithik Roshan. Berbicara kepada media tentang berat badan yang menjadi omongan besar orang-orang, Fardeen Khan menyebut dirinya tak peduli, dia memiliki cermin sendiri dan mengetahui penampilannya sekarang, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dirinya, hanya dia yang tahu menurutnya. Bagaimana Fardeen Khan berubah dari banyak dicintai oleh penonton, seketika menjadi korban body shame hingga tak muncul dalam film kembali? Fardeen Khan lahir pada tanggal 8 Maret 1974 di Mumbai, tepatnya di negara bagian Maharashtra, dari keluarga Bollywood termasyhur, di mana ayahnya adalah Feroz Khan adalah aktor, produser, dan sutradara cukup terkenal. 2 pamannya Sanjay Khan dan Akbar Khan adalah aktor, juga ibu mertuanya Mumtaz adalah aktris kenamaan di Bollywood. Ibu Fardeen Khan sendiri adalah seorang desainer yang telah bercerai dengan ayahnya di tahun 1985, sementara ibu Fardeen Khan masih ada hingga sekarang. Ayah Fardeen Khan, Feroz Khan, telah meninggal pada tahun 2009. Sebelum turun menjadi aktor di India, Fardeen Khan terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Amerika, lalu mulai belajar akting di Institut Akting Kishore Namit Kapoor dan telah dijaminkan sebuah film dari ayahnya. Feroz Khan kemudian memperkenalkan anaknya yang tampan tersebut dalam sebuah filmnya yang berjudul Prem Agan di tahun 98 yang menandai debut awal Fardeen Khan di industri Bollywood. Meski film debutnya Prem Agan tersebut dicabik-cabik oleh para kritikus di box office, pada faktanya Fardeen Khan memperoleh filmfare debut terbaik lewat film tersebut. Karir Fardeen Khan kemudian dibangkitkan dalam sebuah film oleh Ram Gopal Verma yang berjudul Jungle pada tahun 2000 yang cukup melakukan bisnis yang bagus di box office. Berangkat dari film tersebut, Fardeen Khan kemudian banyak mendapatkan tawaran dari sutradara terkenal dan grafik karirnya mulai menunjukkan kemajuan yang stabil. Bisnis dari film komersil yang cukup menjalankan bisnis yang baik hingga tahun 2004 dari film Fardeen Khan, antara lain seperti Pyar Tune Kya Kiya, di mana Urmila Matondkar adalah bintang sesungguhnya dalam film itu, kemudian Love ke Liye Kuch Bhi Karega, film bertabur bintang, juga Om Jai Jagadish yang bertumpu pada kesuksesan Anil Kapoor, Bhoot pada kisah horor yang juga multi bintang, serta Vida yang menonjolkan Kareena Kapoor dalam peran negatif. Harus diakui dari sekian film lainnya dalam periode tersebut, banyak yang tak sesuai harapan seperti Hum Ho Gaye Aapke, Kuch Tum Kaho Kuch Hum Kahe, Kushi, Janashin hingga Dev. Sementara dari beberapa film yang sukses tersebut, harus diakui semuanya sukses namun tak memberi keuntungan pribadi untuk Fardeen Khan.
Entah disebutkan tak memiliki keuntungan pribadi untuknya atau apapun itu, faktanya Fardin Khan mencuri perhatian yang cukup besar di tiap kehadirannya. Meski pemain utama telah ditentukan, namun wajah Fardin Khan tak bisa dikesampingkan begitu saja. Pada tahun 2005 kemudian, salah satu hits terbesarnya yang juga film multi bintang No Entry adalah film terlaris pada tahun 2005, namun kembali dikaitkan dengan pembawaan karakter utama dari Salman Khan. Fardin Khan terus memberikan film-film baik multibintang atau penampil solo hingga 1 tahun ke depan di tahun 2006, namun semuanya tak cukup berkinerja dengan baik di box office. Dia harus menunggu lama untuk kembali memberikan bruto film berikutnya hingga tahun 2007 dengan film komedi Hi Baby yang turut mengambil sedikit bagian di samping Akshay Kumar dan Vidya Balan. 1 tahun kemudian di tahun 2008 tanpa satu film hits, Fardin Khan kembali membuat sebuah gebrakan di tahun 2009 dengan 2 film sukses sekaligus, di mana keduanya adalah lagi film multibintang Life Partner, juga All the Best Fun Begins. Satu rilis terakhir Fardin Khan di tahun 2010 Dul Hamil Gaya, film ini dibintanginya bersama Shah Rukh Khan dan Susmita Sen. Fakta bahwa film ini anjlok namun sangat banyak dibicarakan, hanya karena menandai film terakhir dari Fardin Khan. Kembali pada tahun 2001, ketika Fardin Khan baru menikmati awal kesuksesan di tahun 2000 dengan film Jungle, dia ditangkap bersama 2 pengedar narkoba lainnya atas kepemilikan 1 gram narkotika jenis kokain. Hal itu tentu saja membuat para produser serentak dikagetkan dengan kabar itu, di mana mereka telah memberi sejumlah cek atas kontrak Fardin yang berlanjut hingga tahun 2003. Sementara Nasir, salah satu penjual kokain tersebut bersama dengan Fardin Khan ditangkap di waktu bersamaan. Satu anggota lainnya bernama Tony baru ditangkap pada tanggal 5 Mei 2001. Cerita penangkapan Fardin Khan bermula ketika polisi Biro Kontrol Narkotika mendapat laporan bahwa Nasir akan mengirimkan sejumlah kokain kepada seseorang di dekat ATM di Juhu, dan karenanya polisi terus berjaga hingga larut malam. Sekitar jam 1.20 malam, Nasir turun dari taksi dan menunggu di seberang ATM, lalu sekitar pukul 1.40 kemudian, sebuah mobil yang ditumpangi oleh Fardin Khan berhenti di dekat ATM. Nasir yang diperhatikan masuk dalam mobil Fardin Khan, sementara dirinya turun dari kendaraan dan pergi ke ATM untuk mengambil uang. Keduanya akhirnya ditangkap oleh polisi, di mana Nasir didapati memiliki sekitar 9 gram kokain, serta 1 gram kokain di tangan Fardin Khan yang baru saja dibelinya. Selama interogasi di kantor polisi, Nasir mengungkapkan bahwa ia telah membeli 15 gram kokain dari Tony dan telah menjual atau membuang 6 gram sehingga tersisa 9 gram yang berada dalam genggamannya, 1 di antaranya dimiliki oleh Fardin Khan. Sedihnya bagi Fardin Khan bahwa dia seolah-olah dan memang benar target yang salah pada waktu yang salah. Penangkapan Fardin Khan adalah umpan kecil kepada polisi yang telah melewatkan tangkapan yang lebih besar yang diduga penyanyi pop yang sering tampil di acara-acara kampanye. Penangkapan Fardin Khan bersama dengan pengedar narkoba dan 9 gram kokain bagaimanapun telah membawa sejarah tersendiri bagi citra buruk Fardin Khan. Feroz Khan, sang ayah Fardin Khan, kemudian mengatakan bahwa putranya bukan pecandu kokain, namun pernah mencoba narkoba 3 atau 4 kali. Itu pun kebanyakan dari pengaruh teman-temannya, Feroz Khan menjelaskan. Feroz Khan juga turut menyampaikan bahwa film Fardin Khan Pyar Tune Kya Kiya baik-baik saja di box office dan tidak terpengaruh oleh kasus ini. Setelah polisi Biro Kontrol Narkoba India memeriksa dan membenarkan kondisi Fardin Khan bahwa aktor itu memang pemakai pemula, Fardin Khan akhirnya dibebaskan dengan denda Rp20.000 India pada 10 Mei 2001. Sesuai penjelasan pihak polisi pada pembebasan Fardin Khan dalam kasus ini, bahwa tindakan Fardin Khan hanya berniat membeli untuk konsumsi pribadi yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika menyebutkan orang-orang yang ditangkap dapat memanfaatkan kekebalan hukum jika menjalani perawatan.
10 tahun kemudian pada tahun 2011, pengadilan telah menuntut aktor tersebut dengan upayanya untuk membeli 1 gram kokain karena adanya jejak yang berniat dan sungguh-sungguh untuk memiliki 1 gram tersebut, di mana pada bulan Maret 2012, Fardeen Khan melayangkan tuntutan kepada pengadilan bahwa ia telah menjalani perawatan detoksifikasi di rumah sakit. Hakim kemudian memutuskan bahwa aktor itu kebal dari penuntutan, tetapi diperingatkan bahwa perlindungan hukum akan ditarik kembali jika dia tertangkap dengan narkoba lainnya di masa depan. Selama peluncuran buku sepupunya Farah Khan Ali pada tahun 2011, Fardeen Khan telah berbicara mengenai comeback dan karirnya ke depan, bahwa dalam kapasitas yang berbeda, dirinya ingin sekali berakting, tetapi secara kolektif, dia ingin menghasilkan dan mengarahkan berbagai hal. Fardeen Khan juga mengatakan bahwa hal itu semua sedang dalam tahap perencanaannya, dan dia akan membuat pengumuman resmi mengenai hal itu sesegera mungkin, jawabnya saat itu. Tahun 2015 ketika menandai 5 tahun ketidakhadiran dirinya dalam film apapun, seorang sumber terdekat dengan Fardeen Khan mengatakan, tahun depan akan menjadi tahun sibuk sang aktor, dia akan berakting di bawah rumah produksinya sendiri atau yang lainnya. Saat ini Fardeen Khan telah mulai bertemu orang-orang, membaca skrip, dan mendekati rumah produksi kembali. Hari ini ia tidak hanya terbuka untuk bioskop komersial, tetapi campuran komersial dengan film-film rumah seni. Dia ingin bereksperimen dengan segala jenis peran menurut narasumber itu di tahun 2015. 5 tahun lalu ketika Fardeen Khan menghilang dari layar lebar menurut narasumber tersebut, menurutnya sang aktor dalam istirahat yang panjang karena fokus pada keluarga kecilnya terlebih kelahiran pertama putrinya. Kini hingga kelahiran kedua putranya, Fardeen Khan belum menunjukkan tanda-tanda kembalinya ke Bollywood. Banyak yang mengira pernyataan tersebut hanya untuk menjaga namanya di Bollywood, sementara yang lain menyebutkan bahwa berat badannya yang tak kembali normal kemudian menghalangi aktor ini untuk bertindak. Apapun itu mengenai keputusan Fardeen Khan, kembali atau tidaknya karena suatu hal, kita tak perlu menghakimi berlebihan terhadap penampilannya hanya karena sedikit lebih besar. Setidaknya dia adalah aktor yang pernah hadir memberi hiburan yang menarik di Bollywood.